Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bimuraatil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kenikmatan itu betul-betul mengalir ke sekutu tubuh kita, sehingga Allah berikan kekuatan, berikan keimanan, dan berikan hidayah kepada kita, mengantarkan hati kita untuk senantiasa teduh, hati kita senantiasa terikat, terpaut ke masjid untuk bisa rawuh di majelis yang mulia ini. Siapa saja yang melangkahkan kakinya ke tempat menuntut ilmu, Allah berikan padanya kenikmatan, berikan kepadanya pahala dari setiap langkah yang kita lakukan. Begitulah salah satu sabda Rasulullah tentang keutamaan menuntut ilmu. Belum lagi di firman Allah yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat siapa saja yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Maka kehadiran kita ke majelis ilmu ini adalah merupakan keberkahan dari usia yang kita miliki. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti, di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali dari amal yang telah kita lakukan, kecuali dari syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang dahulu ittiba, mengikuti dan melanjutkan misi kenabiannya untuk melaksanakan atau menjalankan akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia, sore hari ini melanjutkan bahasan kita tentang kitab yang ditulis oleh Nur Fajri Ramadan, Quran Mapping, menyelami kandungan, sifat dan karakteristik surat-surat di dalam Al-Quran. Kita mungkin kalau kemarin kita awali dari surat Al-Fatihah, maka hari ini sesuai dengan yang tadi kita baca bareng-bareng adalah surat Al-Mulk, surat ke-67. Surat ini adalah turun di Mekah, jumlah ayatnya 30 ayat. Kita sudah membaca separuhnya tadi, alhamdulillah. Jadi surat Al-Mulk ini adalah terletak di awal juz 29. Diturunkan setelah surat At-Tur, sebelum surat Al-Haqqah. Dan surat ini terdiri atas 30 ayat yang berkenaan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Qur'ani salasuna ayatan syafa'at lirrajuli hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Di dalam Al-Qur'an terdapat 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seseorang sampai ia diampuni. Dan itu adalah tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk
hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini masih berkenaan dengan keutamaan surah Al-Mulk ini, disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi bersabda, suratun tabarok hiya mani'atu min adabil qabri. Surat Tabarok atau surat Al-Mulk adalah pencegah dari azab kubur. Masya Allah, ini luar biasa bahwa surat Tabarok mani'u min adabil qabri, pencegah dari azab kubur. Maka kita dianjurkan untuk membaca ini di waktu-waktu yang kita bisa pilih, biasanya ba'da subuh atau ba'da maghrib atau ba'da isya, untuk dilantunkan untuk menjadi zikir kita. Nah, dinamakan surat Mulk karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari ayat pertama inilah nama surat itu diambil. Ya, kemarin hanya 2 ayat ya yang tidak namanya diambil dari ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlasnya. Nah, jadi ayat yang selain itu adalah ayatnya ataupun namanya itu diambil tercantum di dalam ayat ataupun surat tersebut. Nah, tema besar surat Al-Mulk ini adalah alam semesta. Alam semesta adalah kerajaan Allah. Apa itu? Artinya segala sesuatu merupakan kekuasaannya dan di bawah kendalinya. Ada enggak kira-kira yang tidak atau di luar kendali dari Allah Subhanahu wa taala? Hampir dan semuanya itu adalah di bawah kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwa mungkin dalam hal-hal tertentu ada kuasa. Kuasa itu adalah kuasa yang didelegasikan ya. Contohnya kita menguasai alam itu. Kalau mungkin kita bisa melakukan tambang karena kita diberikan anugerah oleh Allah berupa akal, menciptakan alat, menciptakan perkakas, semuanya untuk melakukan apa yang kita lakukan. Tapi kalau tidak ada penyebab awalnya, tidak ada pemungkasnya, ya itu ada batasnya. Oleh sebab itu sudah semestinya orang beriman mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya dan tidak menentang ajarannya. Menentang ajarannya sama saja menentang Maharaja. Raja yang Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Sadidul Iqab. Sadidul Iqab itu adalah yang keras siksanya, yang keras sanksinya yang diberikan kepada Allah, yang diberikan ataupun yang ditimpakan kepada hamba-hambanya yang bersalah atau berdosa. Dzul quwwatin matin, yang mempunyai kekuatan luar biasa. Jadi inilah pesan penting yang hendak disampaikan di dalam surat Al-Mulk. Sifat-sifat kerajaan. Mungkin sifat-sifat rajanya, Mbak. Apa yang paling kuasa di dunia ini?
apa saja semua jenis kekuasaan yang ada, maka itulah hanya disandang atau disematkan hanya kepada Allah. Nah, di dalam surat Al-Mulk ini menunjukkan kerajaan Allah ataupun alam semesta ini. Nah, termasuk kekuasaan Allah adalah kemampuan dan kemahakuasaannya untuk menghidupkan kembali yang telah mati, untuk kemudian membalas setiap orang sesuai dengan amalnya berdasarkan keadilan dan rahmatnya. Kemudian sebagaimana kita saksikan di dalam surat ini, Allah juga membuktikan dengan memperlihatkan penyesalan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya di masa hidupnya di dunia. Kalau menyesal itu di pertama atau terakhir, Ibu? Terakhir. Kalau menyesal pertama berarti apa? Tidak menyesal ya, sadar ya. Kita adalah termasuk orang yang sadar karena sudah diingatkan. Nah, kalau kasep, aku kasep tua ya, mbiyen ora belum. Nah, udah kebacut berusia. Nah, penyesalan para penduduk neraka. Ini isi dari surat Al-Mulk ya. Para penduduk neraka itu mengatakan seperti yang digambarkan dalam ayat 10. Nah, jadi sekarang ini kita diingatkan, digambarkan. Kemarin surat Al-Fatihah itu ada yang tentang akidah, tentang ibadah, dan tentang kisah ya. Nah, maka salah satunya ini dijelaskan informasi di dalam ayat yang ke-10 ya. Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u. Mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan, au naqilu, memikirkan peringatan itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Jadi di ayat 10 ini Allah memberikan peringatan, memperlihatkan, memberikan bukti bahwa dahulu orang-orang yang berbuat dosa, para penduduk neraka itu menyesal. Mengapa mereka tidak beriman? Mereka tidak memikirkan apa dari akibat setiap perbuatan yang dahulu dilakukan. Sekiranya kami dahulu mendengar atau memikirkan menggunakan pendengaran dan akal, niscaya tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Fa'tarafu bidambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Ini di ayat 11 ya. Mereka mengakui dosanya saat penyesalan tidak lagi bermanfaat. Maka jauhlah dari rahmat Allah bagi para penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Jadi kalau kita itu saat ini menyesal mengapa dulu tidak melakukan amal, masih ada waktu untuk berbuat baik, yaitu sisa kehidupan yang kita jalani inilah yang harus kita lakukan. Tapi kalau kelak nanti di akhirat mereka menyesal dan penyesalan itu tidak lagi bermanfaat, maka jauhlah rahmat Allah bagi para penghuni neraka sa'ir. Pada akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penduduk neraka sa'ir. Nah, ayat 10 dan ayat 11 ini berisi peringatan yang luar biasa. Karena Allah juga membuktikan
dan memperlihatkan di ayat 22, afama yamsi mukiban ala wajihi ahda ama yamsi sawian ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih baik, lebih mendapat petunjuk, atau orang yang berjalan tetap di atas jalan yang lurus? Jadi Nabi SAW menafsirkan ayat ini dengan menyebutnya bahwa di antara hukuman di mahsyar adalah orang-orang yang berjalan di atas mukanya. Ribun nih gue, berjalan di atas mukanya itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa berjalan di atas mukanya? Nabi menjawab, Allah yang maha mampu menjadikan manusia berjalan di atas kakinya, maha mampu juga menjadikan manusia berjalan di atas mukanya, dan seterusnya. Ya. Iya, berarti digeret nggih. Kalau berjalan mestinya adalah dengan kaki kita. Berarti itu adalah satu menunjukkan bahwa satu kuasa yang diberikan atau dibalaskan kepada para penduduk neraka gitu, penghuni neraka sa'ir. Mereka berjalan di atas mukanya. Mungkin digeret nih, berarti kan kakinya di atas itu. Iya. Maka jamaah rahimakumullah, ini memperkuat keimanan dengan melihat kekuasaan yang diberikan oleh yang Allah miliki. Dan Allah juga memerintahkan manusia untuk memperhatikan alam semesta. Memperhatikan kerajaannya agar makin kuat keimanan di hati setiap orang yang beriman. Allah zat yang maha kuasa. Dengan begitu akan muncul rasa takut, penghormatan, dan pengagungan sehingga mereka benar-benar makin serius di dalam beribadah, makin merasakan kenikmatan dalam beribadah. Ibu jamaah sekalian, apakah kita sudah merasakan nikmat kita beribadah? Sampun Bu Esti, Bu Isti dan Bu Esti, sama-sama sama Bu Sari. Kita merasakan enggak nikmat kita beribadah? Kalau enggak nikmat beribadah, panjenengan enggak akan datang ke masjid ini. Mungkin pilih YouTuber di rumah gitu. Nopo nonton TikTokan, nonton Facebookan, nopo nonton tapi ada kenikmatan. Mengapa kita rindu ke masjid? Mengapa kita rindu untuk bertemu dengan sahabat kita, teman kita? Karena hati kita terpaut keimanan kepada Allah. Ada sesuatu hikmah di mana kita silaturahmi itu merasa enjoy, nikmat, gembira. Maka ingkang kala wingi tindak teng Kemuning, nah niku nggih salah satu tadabur alam, melihat kekuasaan Allah, tentang hijaunya alam, tumbuh-tumbuhan, kebun teh, kok banyu bisa muncul dari atas ke bawah ya. Meskipun di bawah ada air mancur, tetap akan kembali ke bawah. Itu kuasa hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta. Nah, kita ini menyebabkan kita ini benar-benar makin serius di dalam beribadah. Semakin merasakan nikmatnya di dalam beribadah. Makin nikmat dalam ketaatan. Makin semangat menjalankan perintahnya, makin sadar meninggalkan tantangan, larangan, hambatan, dan apa yang dilarang oleh Allah.
semakin kita menghindari larangan Allah, semakin nikmat. Semakin kita mentaati perintah Allah, semakin nikmat. Semua perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah Nabi, kita ikuti, kita laksanakan, semakin nikmat atau semakin berat? Nah, berarti kalau semakin berat, keikhlasan kita masih diragukan kadarnya. Maka kadarnya itu kita tingkatkan dari 14 karat menjadi 24 karat. Nah, semakin besar karatnya, karatan berarti. Bobot, bebet, bibit. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bagaimana kita menghadirkan kenikmatan. Maka orang yang haji itu ngangenin, orang yang ke tanah suci itu seperti kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita mungkin sudah di tanah air, coba ingat-ingat masa-masa kita mencucurkan air mata di depan Baitullah, merasakan betapa indahnya di kotanya Nabi, di mana pusatnya syiar Islam. Nah, semua ibadah yang kita lakukan, kita hayati, kita resapi, kita maknai, sehingga kita betul-betul akan merasakan nikmat yang luar biasa. Sehingga Allah menegaskan, alladzi khalaqas sab'as samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Konten yang melihat kekacauan dalam penciptaan alam semesta ini, semuanya teratur, semuanya itu begitu teliti dan begitu teraturnya dalam kehidupan ini. Maka apabila kita mengikuti, menjalankan perintah ajaran Islam atau mendalami sampai sedalam-dalamnya dan menghayati, maka itu adalah sesuai dengan siklus, sesuai dengan perputaran yang Allah ciptakan. Jadi kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Jadi ketidakseimbangan di dalam sistem kehidupan kita. Maka Allah juga mengajak kaum muslimin, bahkan semua umat manusia, untuk memperhatikan makhluk yang bernama burung. Awalam yaro ila toiri fauqahum sofate wa yakbitna ma yumsikuhunna illa rahman. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Nah, di ayat 19 ini. Ini adalah gambaran-gambaran untuk memberikan bukti kekuasaan, kemahakuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Sehingga kita menuntut untuk berpikir, untuk bertanya. Kemudian Allah ini bertanya lagi dan lagi dengan pertanyaan yang retoris. Apakah
Apakah semua itu agar manusia benar-benar menjawab bahwa semua itu benar-benar adanya. Mungkin panjenengan, saya kemarin itu bongkar-bongkar buku saya itu dimakan rayap di atas meja. Saya berpikir ada makhluk yang kecil, warnanya putih, itu kuat ngeletak ngeletak galih kayu jati yang keras gitu. Luar biasa. Makhluknya kecil tapi begitu memakan galih kayu jati itu begitu renyahnya gitu. Bisa hancur. Remuk itu. Ya. Plafon mungkin, soko mungkin, kusen itu bisa dimakan oleh makhluk yang namanya gonteng nopo rayap ya. Rayap. Apa itu maknanya? Ya. Bagi kita semuanya itu mempunyai manfaat. Mungkin kalau perkakas kita, rumah kita dimakan rayap, ya memang untuk kita berbagi mungkin panggil tukang. Sehingga ada sistem tadi perputaran. Ya, apa saja yang kita lihat akan menjadikan satu kekaguman kita pada sistem keseimbangan di dalam kehidupan kita. Terutama yang mungkin yang bisa kita lihat, kita bisa amati. Apakah Allah yang lebih dahsyat tentara-tentaranya? Apakah Allah yang memberi rezeki? Ataukah siapa? Apakah Allah menciptakan? Ataukah siapa? Allah bertanya terus, bahkan Allah berfirman dalam ayat 28. Qul aro'aitum in ahlakani Allahu wa ma ma'ya aw rahimana fama yujirul kafirina min adabin alim. Katakanlah Nabi Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami dengan memperpanjang umur kami? Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Ini Allah memerintahkan Nabi bertanya kepada mereka. Termasuk tentu adalah kita bertanya kepada diri kita. Siapa sih sebenarnya yang kuasa atas segala sesuatu? Kalaupun mungkin berita hari ini, ibu-ibu mungkin salah satu kepala daerah, itu di OTT. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Kita harus yakin kepada Allah. Allah lah yang betul-betul berkuasa penuh atas segala sesuatu, yang menggerakkan sesuatu, yang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Di mana ketika keadilan dan kebenaran susah untuk ditegakkan, maka Allah memerintahkan Nabi bertanya kepada mereka, bahkan sampai pada ayat terakhir dalam surat Al-Mulk, Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'tikum bima'im ma'in. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu surut ke dalam tanah, siapa akan memberimu air yang mengalir? Ya, kalau kemarau airnya kemana? Kalau hujan airnya kemana? Begitu melimpah sampai banjir. Tapi begitu kemarau, kemana air itu?
Kemana mengalirnya? Kapan datangnya? Siapa yang mendatangkan itu semuanya? Kalau air sudah tidak ada lagi, sudah kering, siapa yang bisa mendatangkan air itu? Maka orang-orang yang beriman pada kumpul di tanah lapang, memohon kepada Allah dengan doa, sholat, kok meminta hujan. Siapa yang mendatangkan air? Siapa gerangan? Ini pertanyaan. Siapa yang memberikan kita melihat? Siapa yang memberikan kita pendengaran? Siapa yang menyembuhkan kita? Pak dokter kah? Tabib kah? Terapis kah? Siapa itu? Jawabannya adalah Allah. Jadi sejatinya ayat-ayat di dalam surat Al-Mulk mengajak kita untuk berpikir kemudian bertakwa. Dari situ tampak jelas hubungan antara tema besar di dalam surat ini dengan nama suratnya, yaitu Al-Mulk atau kerajaan. Bahwasanya alam semesta adalah kerajaan Allah. Alam semesta yang kalian tinggali, yang kita tinggali sekarang ini, bahkan kehidupan dan kematian, semuanya adalah ujian. Maka di ayat yang kedua Allah berfirman, surat Al-Mulk ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kamu. Kamu siapa ya? Kamu kita-kita ini. Kamu manusia. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Jadi sebenarnya kita itu dilahirkan dari yang terbaik, dan kita memerankan peran kita masing-masing, peran yang terbaik. Di rumah tangga kita berperan yang terbaik, di masyarakat kita berperan yang terbaik, di komunitas kita berperan yang terbaik, di mana kita berkumpul kita berperan yang terbaik, itu ahsanu amala. Ini adalah yang harus diperjuangkan, yang harus diwujudkan, yang harus kita implementasikan. Yang lebih baik amalnya itu siapa? Kalau kita memperhatikan surat Al-Mulk dan surat At-Tahrim serta surat-surat sebelumnya, maka masing-masing itu mengandung pesan. Surat At-Tahrim mengingatkan tentang haramnya pengabdian pendidikan keluarga. Ya, kalau di dalam surat At-Tahrim, surat sebelumnya. Kemudian surat At-Tolak menjelaskan tentang sebisa mungkin suami istri untuk tidak bercerai. Namun jika terpaksa terjadi perceraian, maka harus dilandasi dengan takwa dan tidak boleh berdampak pada keretakan ukhuwah kaum muslimin dan sendi-sendi kemasyarakatan. Ketika kita menilik pada surat sebelumnya dan membaca surat ini, maka kita menyadari bahwa ternyata begitulah perintah dan larangan Allah semuanya. Allah berhak memerintah dan berhak melarang karena Allah adalah Maharaja. Dan kita hidup di dunia dipenuhi dengan ujian agar terbukti siapa yang paling baik amalnya. Jadi ada ujian kesenangan, yaitu kehidupan. Ada juga ujian sakit atau ujian kematian yang berupa kesedihan dan penderitaan. Semuanya adalah untuk menguji iman
dan takwa kita. Kalau ujiannya tidak enak, sesuatu yang menyulitkan, ya kita sabar. Sabar dan terus berikhtiar. Nah, jadi supaya menghindari kesulitan, ya harus ikhtiar, berusaha. Kalau diuji dengan keasikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, ya kita juga sabar dalam kebahagiaan. Sehingga tetap kita taat, bukan menjadi kafir, menjadi kufur, menjadi ingkar atas nikmat yang Allah berikan. Maka kalau kita diberikan kesenangan, kita syukur. Jadi kondisinya apa saja, kalau kita diberikan sakit, yang saat ini kita sakit, sedang diberikan ujian sakit, ya kita sabar. Kita berikhtiar, berusaha cari tombol. Dari tombolnya itu yang sangat sederhana, mungkin yang mudah digapai, sampai yang berat, membutuhkan probio atau biaya yang banyak, seperti opnam di rumah sakit dan harus dirawat oleh dokter spesialis yang paling terbaik di dunia ini untuk menjaga kesehatan kita. Itu adalah ikhtiar. Sebaliknya kalau diuji dengan kesenangan, kenikmatan, ya sabar. Bukan sebaliknya, memanfaatkan nikmat itu untuk foya-foya, untuk hal-hal yang menantang Allah, seakan-akan bahwa itu adalah prestasi dari kemampuan dirinya, kehebatan dirinya, kekuasaan dirinya. Namun begitu dia datang kesedihan atau mungkin bangkrut, DP mendekat kembali kepada Allah. Kalau sedang pailit, kita DP mendekat kepada Allah, berdoa dengan kenceng, dosisnya ditambah. Tapi begitu datang nikmat, menjauhi masjid, sorry ya, itu enggak merasakan nikmat, berarti itu lagi diuji oleh Allah, namanya istijrab. Maka bukan berarti bahwa orang-orang kafir itu kok melenggang, diberikan kekayaan begitu melimpah, kesehatan yang limpah, tapi enggak pernah dia beriman kepada Allah. Itu namanya adalah ujian yang berupa dilulu oleh Gusti Allah. Maka bagi orang yang beriman tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, khalaqal mauta wal hayata. Maut maupun hidup dan mati itu adalah sama-sama sebagai ujian untuk kita senantiasa dekat kepada Allah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, agar Allah berikan tombol, agar Allah berikan kesehatan kembali, sehingga bisa beraktivitas kita kembali di tempatnya masing-masing. Monggo kita nyuwun, demikian juga sanak saudara kita, orang tua kita, leluhur kita yang sudah meninggal, semoga diampuni dosa-dosanya, diberikan jembar kuburnya, diberikan nikmat kubur, dan ditempatkan amal solehnya terus mengalir yang pernah dilakukan selama hidupnya, sehingga nanti akan menjadi penerang ketika semua amal-amal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyah hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi
antas safi inna sifa'a la sifa'a illa sifa'uka la yugadir sakoman ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatlah penyakitnya saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah obat yang cocok untuk beliau-beliau yang sedang sakit, sehingga sakitnya Engkau angkat dan kembali sehat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa leluhur kami, orang tua kami, sanak saudara kami, dan handetolan kami yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftim ba'dahum waghfir lana walahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, sanak saudara handetolan yang sedang sakit diberikan kesehatan dan sembuh kembali dan berkumpul bersama kita dalam kebaikan di sisa usia kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.